Pemirsa, media asing yang menyoroti suara azan di Jakarta karena dianggap mengganggu ketenangan warga ini menuai polemik. Di Indonesia dengan umat muslim sebagai mayoritas, suara azan menjadi hal yang lumrah untuk mengingatkan ibadah sholat. Namun berita tentang suara azan yang mengganggu ini mengusik sebagian masyarakat. Lantas bagaimana sebenarnya aturan tentang suara azan? Berikut informasinya untuk Anda. Berita tentang suara azan di Jakarta yang diangkat kantor berita Prancis AFP dengan tema ketakwaan atau kebisingan mengusik ketenangan umat muslim di Indonesia. AFP menilai suara azan mengganggu ketenangan seorang warga di Jakarta. Dalam beritanya, AFP menceritakan seorang narasumbernya mengalami gangguan kecemasan karena tidak bisa tidur dan takut untuk menyampaikan keluhan. Ia mengaku selalu terbangun pada dini hari karena terganggu suara azan dari pengeras suara masjid di dekat rumahnya. Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Islam telah mengatur penggunaan pengeras suara dalam masjid baik untuk azan, sholat maupun ceramah. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia menyatakan terus melakukan edukasi soal azan. Menteri Lingkungan Hidup pun telah mengatur ambang batas suara untuk dapat diperdengarkan di masyarakat yaitu 55 desibel. Lantas, bagaimana sebenarnya pemberlakuan pengeras suara untuk azan di Indonesia? Apa saja aturan azan yang sudah ditetapkan? Tim TV One mengabarkan. Ya, bagaimana menyikapi polemik suara azan yang mengganggu ketenangan warga? Untuk menjawabnya saat ini sudah ada rekan kami, Imran Tajudin sudah bersama dengan salah satu narasumber di salah satu masjid di Jakarta. Imran, silakan dengan laporan Anda. Ya Gita, saat ini saya berada di salah satu masjid yaitu Masjid Fajrul Islam di kawasan Kebayoran di Jakarta. Kalau kita lihat letaknya, kalau saya perlihatkan sebenarnya masjid ini memang bersebelahan langsung, jadi memang sebelah-sebelahan langsung dengan kediaman warga atau rumah warga. Jadi kalau bisa kita gambarkan, kondisi ini serupa hampir sama dengan yang diberitakan di dalam berita salah satu kantor atau juga media asing. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbincang sebenarnya seperti apa aturan dan juga bagaimana menyikapi berkaitan dengan azan yang disebutkan cukup mengganggu ini. Saya bersama dengan Ustadz Fikri Haikal yang sudah ada bersama saya saat ini. Selamat sore Ustadz. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah di Masjid Fajrul Islam. Ustadz, Ustadz juga pasti sudah mendengar, sudah membaca berkaitan dengan azan yang disebutkan dengan pengeras suara ini cukup mengganggu salah satu masyarakat atau juga muslim juga begitu. Terganggu dengan suara azan dini hari, Ustadz. Sebenarnya gimana kalau tanggapan Ustadz melihat berita ini, Ustadz? Azan itu panggilan sebagai bentuk dari tanda masuknya waktu sholat fardu. Dulu di zaman Nabi, para sahabat ada yang punya usul tanda masuk waktu sholat fardu itu ngibarin bendera. Ada yang bunyiin lonceng. Ada yang kemudian bakar api unggun. Akhirnya Nabi memutuskan bahwa panggilan untuk masuk waktu sholat itu yaitu adalah azan. Nah, seorang muslim yang baik, kita sambil jalan mungkin Ustaz ke dalam ya. Ketika mendengar suara azan, dia akan khusyuk mendengarkannya. Muslim yang baik apabila berkumandang suara azan, dia dengan khusyuk mendengarkan. Setelah azan itu selesai, dia cepat-cepat mendirikan dan mengerjakan sholat. Bukan malah sebaliknya. Dengan suara azan dianggap sebuah kebisingan. Dengan suara azan dianggap sebuah gangguan. Justru muslim yang baik adalah ketika berkumandang suara azan, dia mendengarkan, azan selesai, dia langsung mendirikan sholat, menjaga agamanya. Oke. Nah, Ustadz, ini kan sebenarnya tadi seperti Ustadz jelaskan bahwa itu sebenarnya dari zaman dulu, benar tanda. Tapi melihat inti dari berita ini bahwa azan ini kemudian mengganggu
masyarakat, salah satu masyarakat di Jakarta. Bagaimana kalau Ustaz sendiri melihat itu, inti dari berita itu? Tinggal soal bagaimana pengaturannya saja. Bahwa Dewan Masjid Indonesia sekaligus juga pemerintah sudah mengatur tentang bagaimana frekuensi dan volume. Tinggal itu saja kita taati. Tetapi kalau masih ada yang komplain, apalagi kemudian diangkat oleh media asing, ini jadi tidak elok. Ini jadi tidak elok. Bukankah bisa dimediasi, dimusyawarahkan tanpa harus di blow up oleh media asing tentang apa yang terjadi di negara kita yang mayoritas penduduknya adalah agama Islam. Ustadz, kalau kita lihat beritanya kalau kita baca, kita simak baik-baik, salah satu warga yang terganggu ini pukul 3 pagi mendengar atau terganggu dengan suara azan, dan konon katanya masjid tersebut memang sudah membangunkan warga 30-40 menit sebelumnya. Ini kalau Ustadz melihat, apakah memang sebenarnya aturan di masjid subuh itu seperti itu? Ya, tidak juga. Bukankah sudah diatur oleh DMI bahwa 10 menit sebelum masuk waktu sholat fardu, itu diperbolehkan untuk menggunakan perangkat sound system. Tapi apa yang saya tahu, apa yang saya baca dari saudara kita yang muslimah mengkomplain bahwa jam 3 katanya sudah kebangun dengan suara azan, itu sesuatu yang lebay menurut saya. Aturan-aturan dimanapun masjid, ketika mau azan subuh 10 menit atau paling lambat 15 menit dia sudah menghidupkan speakernya. Karena dalam Islam itu disebut istiqdad. Istiqdad itu persiapan. Apalagi sholat subuh kita tidur panjang. Tentu kita harus cuci muka, kita harus sikat gigi, kita harus berbersih. Maka DMI menetapkan 10-15 menit itulah waktu istiqdad. Waktu istiqdad artinya membangunkan orang untuk melaksanakan sholat subuh. Jadi kalau jam 3 komplainnya suara speaker masjid sudah terdengar kemana-mana, kayaknya lebay benar, nggak mungkin lah. Di sisi lain saya ingin mengatakan bahwa saudari saya yang muslimah yang komplain tersebut, ambil hikmahnya. Jam 3 saudara dibangunkan, Allah yang bangunkan. Itu artinya laksanakan sholat tahajud. Insya Allah penyakit saudari nanti akan disembuhkan oleh Allah. Bukan malah komplain yang enggak. Wallahu a'lam. Jadi bukan malah komplain Ustadz. Tapi terakhir Ustadz, bagaimana masyarakat harus menyikapi ini? Karena ini kan juga isu sensitif sebenarnya. Kita negara dengan berbagai macam, ada beberapa suku agama. Bagaimana masyarakat menyikapi ini? Introspeksilah masing-masing. Pihak masjid pun harus mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan, yaitu 10 menit atau paling lama 15 menit sebelum masuk waktu azan, speaker nyalakan. Kemudian muazin harus yang suaranya merdu, harus yang ngerti tajwid dan suara merdu. Jangan seperti bangunin orang kebakaran. Kalau bangunin orang kebakaran tentu kaget. Karena itu muazin hendaknya dengan suara yang merdu, dengan suara yang fasih, dengan hukum tajwid yang mengerti. Saya pikir kalau ini kita patuhi bersama, insya Allah tidak akan ada gesekan apa-apa. Jadi tidak cuma soal suara atau kekerasan dari speaker, tapi juga dari muazinnya juga. Ada syaratnya. Jadi tapi kalau mau dijebarin itu panjang. Tetapi yang penting buat saya, kita sama-sama mematuhi aturan. 10 atau 15 menit itu waktunya istiqdad, kita akan masuk untuk mengerjakan sholat fardu. Dan saat ini juga sudah tidak lama lagi bakal istiqdad jelang maghrib. Jadi kita usai dulu dialog kita karena menjelang azan maghrib. Saya kembalikan kepada Anda, Agita, di studio. Baik, Imran Tajudin, terima kasih sudah berbincang tadi dan berdialog bersama dengan Ustadz Fikri Haikal, memberikan kita informasi yang sangat bermanfaat. Terima kasih. Dan pemirsa